Halo saudara tani, pada kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara pengendalian hama pada fase generatif. Hama yang menyerang pada fase generatif antara lain trip, apis, tungo, dan lalat buah. Namun pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu bagaimana cara pengendalian lalat buah pada tanaman cabai. Lalat buah di daerah saya tidak hanya menyerang tanaman cabai, tapi juga bisa menyerang buah pisang, buah jeruk, buah alpokat, baik jambu biji merah maupun jambu air atau buah lainnya. Gejala serangan lalat buah pada tanaman cabai: ditemukannya titik kehitaman di pangkal buah. Gejala serangan yang kedua yaitu ditemukannya belatung atau larva di dalam buah cabai. Lalat betina akan meletakkan telur di dalam buah cabai. Lalu telur akan menetas menjadi larva atau belatung dalam buah cabai. Karena bekas serangan lalat buah atau serangan lalat buah dengan cara menusuk buah, sehingga di saat musim hujan bekas tusukan lalat buah akan gampang terinfeksi oleh penyakit disebabkan karena kelembaban yang tinggi. Serangan terberat lalat buah terjadi pada saat musim hujan. Halo sedulur tani, setelah kita tahu gejala serangan atau bagaimana lalat buah menyerang tanaman kita, mari kita masuk ke bagaimana cara hidup lalat buah. 1. Lalat betina bisa menghasilkan telur 90-100 butir. Telur lalat buah akan diletakkan dalam buah cabai. Telur akan menetas menjadi larva hanya butuh waktu 3-5 hari. Telur yang menetas menjadi larva atau batung langsung melakukan penyerangan pada daging buah cabai. Tentunya buah cabai yang terserang oleh belatung atau larva akan menjadi busuk atau rontok. Saudara tani, telur lalat buah yang menetas menjadi larva atau belatung akan menjadi lalat buah dewasa, yaitu dari larva ke lalat dewasa hanya butuh waktu 7-9 hari. Setelah kita tahu bagaimana gejala serangan, cara hidup, dan cara berkembang biak hama lalat buah, mari kita masuk ke bagaimana cara pengendaliannya. Pengendalian bisa dilakukan dengan dua macam, yaitu pengendalian secara manual atau pengendalian secara kimia, yaitu menggunakan pestisida. Pertama yaitu pengendalian secara manual, yaitu dilakukan apabila serangan belum parah. Apabila kita melihat tanaman atau buah cabai yang terserang lalat buah, kita petik satu persatu, dimasukkan dalam wadah, salah satunya yaitu kantong kresek, sehingga diharapkan dengan buah lalat buah yang terserang kita petik, secara otomatis telur yang di dalam buah juga ikut terbuang, sehingga bisa menekan populasi lalat buah. Pengendalian manual yang kedua yaitu dilakukan penyiangan. Diharapkan dengan penyiangan lahan ini akan bersih sehingga tidak menjadi sarang lalat buah. Apalagi ini adalah penanaman tanaman cabai tanpa mulsa, tentunya harus sering dilakukan penyiangan apabila rumput liar sudah tumbuh tinggi. Itulah pengendalian secara manual. Kita masuk ke pengendalian dengan cara kedua, yaitu menggunakan secara kimia, yaitu menggunakan pestisida. Pestisida yang saya gunakan di sini adalah insektisida yang berbahan aktif. Insektisida bahan aktif beta-siflutrin. Sekali lagi saya ulang, menggunakan insektisida bahan aktif
beta cefaloprin. Cara penyemprotan yang biasa saya lakukan apabila serangan parah, saya lakukan penyemprotan 5 hari sekali. Dengan maksud agar lalat buah atau larva lalat buah tidak menjadi dewasa. Atau kita semprot lalat buah sebelum menjadi dewasa sehingga secara tidak langsung kita bisa menekan populasi lalat buah pada tanaman cabai. Penyemprotan berikutnya yaitu dengan cara pengamatan terlebih dahulu. Apabila dalam pengamatan gejala serangan dan jumlah populasi lalat buah dalam tanaman cabai masih parah, kita semprot dengan jarak 5 hari sekali. Namun apabila serangan sudah menurun, sebaiknya jarak semprot diperpanjang lagi dengan tujuan agar kita menghemat pemakaian insektisida. Itulah saudara tani yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara pengendalian hama lalat buah pada tanaman cabai pada fase generatif, pada lahan cabai tanpa mulsa, dan penanaman dengan cara tumpang sari. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.